Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasbi Hadian dengan nomor pokok mahasiswa 02171011327 pada mata kuliah bisnis kelas A. Dan di sini untuk melaksanakan salah satu tugas di pertemuan 13, saya akan menjelaskan mengenai bisnis retail dalam bisnis pada modul pertemuan ke-14. Nah, jadi di sini ada 3 pokok pembahasan. Pertama, ada retail industri dan service industri dalam e-commerce. Kedua, ada retail industri dan sektor-sektornya dalam e-commerce. Ketiga, ada service industri dan sektor-sektornya dalam e-commerce. Oke, sebelum lebih lanjut berbicara mengenai 3 pokok pembahasan tadi, karena tadi berbicara tentang retail, maka baiknya saya akan menjelaskan pengertian mengenai retail itu sendiri. Secara singkat, retail adalah jual beli antara komoditas kecil dengan konsumen secara langsung. Dengan catatan konsumen itu setelah melakukan transaksi pembelian langsung menggunakan atau memakai daripada barang atau jasa tersebut. Seperti itu. Nah, terus retail online atau yang biasa kita sebut e-retailing atau e-tailing, secara singkatnya itu merupakan kegiatan retail yang dilakukan secara online melalui internet, baik dalam hal barang biasa. Nah, terus di sini berbicara mengenai service retail. Ketika berbicara tentang retail, nah mungkin anggapan kita hanya bergerak dalam barang. Nah, justru statement ataupun pernyataan seperti ini adalah kurang tepat. Karena ketika kita berbicara mengenai tentang service, ini pun masuk ke dalam ranah retail. Jadi berdasarkan Ludon and Trevor dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2017, e-commerce ini ada beberapa jenis industri. Ada beberapa jenis industri retail online dalam kategori service atau jasa. Yaitu pertama ada finance, ada insurance, ada retail estate, ada travel, ada professional service, legal accounting, ada business service, ada consulting, advertise, marketing, food service, and educational service. Nah, terus pembahasan selanjutnya mengenai tentang pemetaan bisnis online retail di Indonesia dan dunia. Dalam catatan yang saya pegang, di sini ada data mengenai penggunaan retail online dunia. Nah, jadi pertama untuk Asia itu sebanyak 49,6%. Untuk Eropa ada 17,3%, untuk Amerika Latin ada 10,2%, untuk Afrika ada 10,2%, untuk Australia ada 0,8%. Nah, berdasarkan data yang tadi saya sebutkan, jelas bahwasanya secara pengguna terbesar di dunia ini ditempati oleh Asia. Dan perlu kita ketahui Indonesia pun bagian daripada Asia. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya di negara kita Indonesia justru banyak pelaku aktif dalam pelaksanaan retail online atau e-commerce ini. Oke, lanjut kepada pembahasan selanjutnya mengenai tentang bisnis model pada e-tailing. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama ada virtual merchant. Yang dimaksud dengan virtual merchant adalah bisnis model dengan membuka toko online. Contohnya ada Amazon. Oke. Kedua ada brick and click, yaitu adalah bisnis model bagi retailer yang memiliki toko offline dan online. Contohnya adalah The Body Shop. Ketiga ada katalog merchant, bisnis model yang menggunakan katalog online-nya, contohnya Yogia Online. Nah, jadi secara kesimpulan pada pembahasan kita kali ini
mengenai tentang bisnis retail dalamnya bisnis yang memang wajib kita garis bawahi bahwasanya tadi dalam skala dunia Asia menempati posisi teratas. Karena Indonesia bagian daripada Asia, maka kita patut berbangga diri karena berbicara tentang bisnis, salah satu bisnis digital yang memang berbicara ataupun bergerak pada hari ini, Indonesia terlibat banyak dalam hal ini. Oke, mungkin cukup sekian apa yang memang saya jelaskan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.